Haleluya, haleluya. Amin. Ya, baik. Shalom. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur Tuhan perkenankan kita memasuki bulan September tahun 2021. Semua ini karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan juga memelihara dan memberkati kita Bapak Ibu Saudara dari hari ke hari. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, yaitu dengan tema teladan hidup yang berdampak. Nah, ini teladan hidup yang berdampak yang kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 42. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 42. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Oke, baik. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 42. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, teladan hidup yang berdampak. Kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, yaitu seorang perempuan yang hidup sederhana. Kalau boleh saya katakan, dia adalah seorang tukang jahit. Sebagai seorang tukang jahit, dia juga memiliki cara hidup yang sederhana, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dan perempuan ini namanya Tabita, dan dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Tentu ada arti daripada Tabita ini, ada arti daripada Dorcas itu. Arti Dorcas itu adalah rusa betina. Mungkin kita bertanya, wah ini apa ini hubungannya? Kok ada rusa betina? Ya, dibuat namanya Dorcas atau Tabita, rusa betina. Ternyata ini menunjukkan tentang bahwa kalau disebut rusa, itu menunjukkan tentang bahwa dia seorang yang cekatan, ya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sana, selain dia adalah cekatan, dia juga gesit dan dia juga lincah. Gitu ya. Jadi dia orangnya gesit, lincah, cekatan. Nah, itulah arti daripada nama itu. Seperti rusa betina, yaitu Dorcas. Orangnya lincah, gesit, cekatan. Nah, wah ini bagus sekali. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada Tuhan karuniakan punya anak, jangan asal sembarangan buat namanya, gitu ya. Harus buat nama yang memiliki makna. Nah gitu. Sehingga itu menjadi hal yang memotivasi dia untuk jadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah,
Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa penjahit yang sederhana ini atau Tabita ini, dia memiliki teladan hidup yang berdampak. Teladan hidup yang berdampak berarti dia melakukan sesuatu yang bernilai bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Seorang perempuan ini ya, yang sederhana ini, dia hidupnya berdampak, melakukan sesuatu yang bernilai bagi sesama dan juga memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, teladan-teladan yang berdampak dari kehidupan daripada Tabita ini. Dorcas ini yang pertama, Dorcas atau Tabita ini, dia adalah seorang murid. Dan kalau disebut murid itu matetes. Dan kemudian di seluruh perjanjian baru, hanya Tabita atau Dorcas yang disebut materia, yaitu murid perempuan. Dia adalah seorang murid perempuan. Nah, sebagai seorang murid, ini dia, Tabita ini, dia selalu siap untuk dibentuk oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Dia siap. Karena kalau jadi seorang murid, dia siap dilatih, dia siap diproses, dia siap dibentuk. Jadi sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya sekedar sebagai orang yang percaya begitu saja kepada Yesus, tetapi dia menyerahkan dirinya menjadi seorang murid. Seorang murid itu artinya dia disiplin, dia mau dibentuk oleh Tuhan. Dan kemudian sampai dia juga benar-benar siap membentuk dan juga siap mengajar orang lain. Itulah yang disebut seorang murid. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, Dorcas ini, Tabita ini memiliki hidup yang berdampak karena dia menyerahkan dirinya menjadi murid Tuhan yang selalu siap dibentuk oleh Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, dia siap diproses oleh Tuhan. Semakin hari dia semakin bertumbuh dewasa dalam iman, sehingga menghasilkan buah-buah yang berdampak. Itulah Dorcas, itulah Tabita, perempuan yang sederhana. Haleluya, puji Tuhan. Berarti dari sini kita melihat kalau Bapak Ibu pun, kalau kita pun mau berdampak, kita tidak cukup hanya disebut sebagai orang yang percaya saja kepada Kristus. Tidak cukup hanya disebut sebagai orang Kristen saja, tetapi benar-benar Bapak Ibu Saudara menyerahkan diri sebagai murid Tuhan, di mana kita mau dilatih, mau diproses, mau dibentuk oleh Tuhan dari hari ke hari. Pembentukan dan proses Tuhan itu dari firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita pelajari, tetapi juga dari setiap situasi keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu juga bagian dari pembentukan Tuhan kepada kita sebagai seorang murid. Kadang diizinkan kita mengalami tantangan, persoalan, pergumulan, tetapi itu melatih iman kita untuk terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita bisa semakin berdampak. Jadi Tabita ini, dia adalah seorang murid. Dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara supaya kita pun benar-benar menyerahkan diri sebagai murid-murid Tuhan yang selalu siap dibentuk, diproses oleh Tuhan hingga kita berdampak bagi orang lain. Siap mengajar, siap membimbing, melatih orang lain untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, selain Tabita atau Dorcas ini adalah murid, maka Tabita Dorcas adalah seorang murid yang berbuah. Dalam ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Wah, ini menunjukkan imannya yang berbuah, yang berdampak. Dia banyak sekali berbuat baik dan juga memberi sedekah. Sebagai perempuan, yaitu murid Tuhan, yaitu Tabita, dia menunjukkan bagaimana dia berbuat baik. Dia peduli kepada banyak orang, kepada semua orang dia peduli. Dia menaruh perhatian, dia memberikan nasihat-nasihat, dia memberikan apa yang dia bisa berikan.
Itu adalah Tabita. Dia berdampak. Karena apa? Dia banyak sekali berbuat baik. Selain dia berbuat baik, menunjukkan kepeduliannya kepada orang, tapi dia juga memberi sedekah. Dia memberi sedekah. Dari hasil pekerjaannya, dia sisihkan untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan pada masa itu, perempuan-perempuan janda-janda adalah golongan yang paling membutuhkan pertolongan. Sehingga Tabita memiliki pelayanan secara khusus memperhatikan para janda-janda. Karena pada masa itu Bapak Ibu Saudara, golongan janda-janda adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan ini Tabita Dorcas sebagai seorang murid yang mau berdampak hidupnya, dia fokus, dia melihat bahwa ini sangat membutuhkan, sehingga dia memberikan apa yang bisa dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Selain dari berkat yang dia terima dari usahanya sebagai tukang jahit, ya bisa saja dia membuat pakaian dan kemudian diberikan pakaian itu untuk dipakai orang-orang yang membutuhkan. Itulah Dorcas, di mana hidupnya dia berdampak. Dia banyak sekali berbuat baik dan dia banyak memberi sedekah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga diberi kesempatan untuk bekerja, dan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kita berkat. Adakah kita menyisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan? Tuhan mengharapkan sedemikian dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tabita Dorcas, dia membuktikan bahwa dia memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Karena kalau iman yang mati, di mana dia tidak melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, tunjukkanlah imanmu dengan perbuatanmu. Tunjukkan imanmu melalui perbuatanmu. Perbuatan kita Bapak Ibu Saudara, iman yang disertai dengan perbuatan, itulah iman yang hidup. Tetapi iman yang tidak disertai dengan perbuatan yang baik adalah iman yang mati. Dorcas, Tabita, dia memiliki iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tabita itu hidupnya berdampak. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa Tabita ini, Dorcas ini adalah alat kebangunan rohani yang Tuhan pakai. Oh Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang senang sekali terhadap Tabita dan Dorcas. Mereka sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Dorcas Tabita, karena Tabita ini begitu peduli kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, suatu ketika dia sakit. Dan ketika dia sakit, ternyata sakit itu sangat parah, dan akhirnya dia meninggal. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pembacaan tadi, para janda-janda begitu banyak, mereka menangis. Mereka merasa sangat kehilangan. Karena apa? Karena mereka telah merasakan dampak hidup berkat yang Tuhan berikan melalui kehidupan Tabita. Sekarang dia meninggal, dan mereka sangat-sangat sedih. Mereka sangat berduka cita. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita menjadi murid Tuhan, kalaupun kita berbuat baik, bukan berarti kita bebas dari penyakit. Selagi kita hidup di dunia ini, selagi mengenakan tubuh yang dari tanah ini, maka kemungkinan untuk jatuh dalam sakit itu sangat banyak. Berarti Bapak Ibu Saudara jangan kecewa ketika kita berkata, Tuhan, aku setia mengikut Tuhan, aku rajin beribadah, aku adalah murid-Mu, bahkan aku banyak berbuat baik, bahkan aku banyak memberi sedekah. Sekarang aku kok sakit Tuhan, tolong saya Tuhan. Tapi semakin parah, semakin parah. Apakah akan kecewa? Apakah kita akan berkata, sia-sia saja saya jadi murid Tuhan, sia-sia saja saya berbuat baik, memberi sedekah, ternyata saya jatuh sakit seperti ini? Tidak Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa, jangan putus asa. Memang itulah realita kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada waktunya, ada saat-saatnya di mana kita jatuh sakit.
Tetapi yang penting di sini, selagi Tuhan berikan kesempatan, mari Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh Tabita. Jadi sekali lagi, para janda-janda banyak sekali mereka sangat-sangat kehilangan. Mereka sangat berduka karena orang yang sangat memperhatikan mereka jatuh sakit dan meninggal. Tetapi dalam keadaan sedemikian Bapak Ibu Saudara, mereka mendengar bahwa ternyata itu Petrus ada di Yope, ya. Nah, kemudian dikatakan di sana bahwa ternyata lalu Petrus dikatakan di sana, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Di ayat yang ke-38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Jadi Petrus pada waktu ada di Lida, dan kemudian dikatakan, ayo pergi ke sana, minta segera supaya Petrus datang, segera datang. Dan kemudian ada murid yang pergi memanggil Petrus, dan setelah itu berjalan bersama, mereka tiba di Yope, dan kemudian langsung diajak ke ruang atas. Ada apa di ruang atas? Karena di ruang atas sudah terbaring jenazah dari Tabita yang sudah selesai dimandikan. Karena menurut adat budaya orang Yahudi pada waktu itu, orang yang sudah meninggal harus dimandikan mayatnya, dan setelah itu ditaruh di ruangan atas menunggu waktu penguburan. Jadi ini Tabita, dia benar-benar mati. Dia sudah dimandikan mayatnya dan sudah ditaruh di ruang atas. Tapi kemudian Petrus diajak dan naik ke sana. Dan ketika Petrus sampai di sana, Bapak Ibu Saudara, semua janda-janda yang ada di situ menangis dan kemudian menunjukkan pakaian. Inilah pakaian yang dibuat oleh Tabita waktu dia hidup. Inilah pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu dia hidup. Wah, mereka saksikan perbuatan baik yang luar biasa dari Tabita ini. Bahwa walaupun Tabita sudah meninggal dan mati, tetapi kenangan yang indah tidak bisa mereka lupakan. Bukti-bukti perbuatan baik dari Tabita tidak bisa luntur oleh karena kematian. Mereka bersaksi, mereka berkata bahwa inilah wujud kepedulian dari Tabita, Dorcas, waktu dia masih hidup. Begitu peduli kepada kami. Mereka menangis. Setelah mereka sampai di ruang atas, kemudian Petrus menyuruh para janda itu semuanya untuk keluar. Dan hanya dia dengan jenazah itu ada di situ. Dan dia berdoa, berlutut kepada Tuhan. Dia berdoa, berlutut, memohon kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, maka dia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Dan saat itu, oleh kuasa Tuhan, maka Tabita itu bangun. Dan dia membuka matanya dan melihat Petrus. Dan ketika dia melihat Petrus, kemudian Petrus mengulurkan tangannya, membantu dia untuk berdiri. Dan setelah dia berdiri, dia hidup, maka dia memanggil orang-orang kudus dan juga para janda-janda yang sudah merasa sangat kehilangan itu, bahwa ini Tabita Dorcas sudah hidup kembali. Mereka begitu bersukacita, maka tersiarlah kabar di seluruh Yope, dan banyak orang percaya kepada Tuhan, menjadi alat kebangunan rohani yang Tuhan pakai, yang terjadi dalam kehidupan Dorcas. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa Dorcas ini memberikan teladan hidup yang berdampak. Walaupun dia seorang perempuan yang hidup sederhana, tukang jahit, tetapi dia adalah seorang murid yang setia beriman kepada Tuhan Yesus, yang selalu siap dibentuk oleh Tuhan. Semakin hari dia terus bertumbuh dalam iman, dalam kebenaran. Dia adalah seorang perempuan yang banyak berbuat baik, bersenjukan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tabita ini, Dorcas ini menjadi alat kebangunan rohani yang Tuhan pakai. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian, dengan kita semua? Kita adalah orang-orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau kita tetap setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak sampai di situ. Tuhan mau supaya semakin hari kita semakin bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Karena ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan berdampak, itu berarti memiliki iman yang hidup.
karena tunjukkanlah imanmu dari perbuatanmu. Perbuatan yang memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Saya sering sharing ke adik-adik saya yang ada di pastori ini. Saya sering sharing sama mereka. Saya bilang, Om sekarang sudah 50 tahun, jalan 51. Kalau Tuhan menghendaki saya berumur 80 tahun, maka saya hidup tinggal 30 tahun lagi di dunia ini. Kalau Tuhan berikan 80 tahun, tinggal 30 tahun lagi saya di dunia ini. Itu berarti waktu yang sudah saya lewati sudah jauh lebih banyak, yaitu 50 tahun, dibanding daripada waktu yang akan saya jalani saat Tuhan mau memanggil saya meninggalkan dunia ini. 30 tahun itu waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara. Itu kalau Tuhan berikan 30 tahun. Kesempatan bagi saya untuk berkarya tinggal 30 tahun. Setelah itu kalau Tuhan sudah panggil Bapak Ibu Saudara, semua tinggal. Dompet tinggal, apa semua tinggal Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalaupun kita sudah meninggal nanti, orang mengenang kita sebagai orang yang bagaimana? Itu Bapak Ibu Saudara, bahwa walaupun seseorang sudah mati, tetapi ketika dia hidup, ketika dia masih hidup berdampak, maka kematian itu tidak menghapuskan ingatan kepada orang itu, tetapi akan tetap karena dia memberikan contoh teladan dalam keimanan, teladan dalam berbuat baik. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara diingatkan kita pada saat ini bahwa ternyata hidup kita di dunia ini sangat singkat. Kalau Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan mau supaya kita berdampak bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Tabita. Kadang kita memang mengalami sakit dan akan ada waktunya kita akan meninggal. Tetapi kalaupun kita sakit dan tidak bisa berdaya lagi dan kemudian akhirnya meninggal, tapi segala sesuatu yang terbaik yang pernah kita lakukan selagi kita hidup sehat, itu menjadi hal yang memuliakan Tuhan. Itu menjadi suatu kesaksian Bapak Ibu Saudara, dan itu menjadi suatu hal yang memotivasi setiap orang supaya orang pun selagi hidup berusaha memberikan yang terbaik. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita berdampak dalam rumah tangga kita. Tuhan mau kita berdampak dalam gereja di mana kita berjemaat. Tuhan mau kita berdampak di tengah masyarakat di mana kita tinggal. Tuhan mau kita berdampak di kota di mana kita ada. Karena memang untuk itulah Tuhan menempatkan kita. Ada di rumah tangga kita, ada di kota kita, ada di tengah masyarakat, ada berjemaat di sini. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara kita berjemaat di GKI Eklesia Timah. Tapi inilah yang Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita sama-sama bersinergi, berdampak dalam pelayanan bersama di gereja ini. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk terus bisa berdampak karena mengalami banyak proses. Ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak pergumulan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus dimampukan kita untuk menghadapi itu semua. Sehingga sebagaimana Tabita, Dorcas, walaupun mengalami berbagai tantangan dalam hidupnya, dia tetap bertumbuh dan dia tetap berdampak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita semua sungguh-sungguh jadi murid Tuhan. Murid Tuhan yang berbuah, yang berdampak. Sehingga kalaupun nanti Tuhan panggil kita, tapi Bapak Ibu, dampak yang sudah dilakukan selagi hidup itu tidak akan pernah sirna. Itu menjadi contoh teladan yang memotivasi generasi-generasi selanjutnya untuk tetap setia dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat Dorcas. Dorcas itu dia adalah seorang yang cekapan, ya. Nah, dia adalah orang yang begitu peduli. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua pun ditolong oleh Roh Kudus untuk kita hidup berdampak, meneladani sebagaimana Dorcas dia telah memberikan teladan hidup berdampak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya sebagaimana teladan hidup yang berdampak dari kehidupan Dorcas ini menjadi motivasi bagi kami semua, supaya selagi kami hidup juga, hidup kami boleh berdampak bagi sesama, melakukan hal-hal yang bernilai, yang memuliakan nama Tuhan. Memang ada banyak proses tantangan pergumulan yang kami alami dalam pertumbuhan iman ini,
namun kami yakin Roh Kudus pasti menolong kami semua sehingga kami terus bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus, dan tiba saatnya kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang bagi Bapak Ibu yang melayani kita untuk membagikan perjamuan, dan kita menyanyikan pujian Nyawaku Diberikan. Dengan amat keji. Budi kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari Bapak Ibu Saudara silakan membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah mati bagi kami, menanggung segala dosa, kesalahan, cacat celah kami, dan memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, betapa Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan kami, merupakan bukti Allah yang besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami tidak akan pernah lupa akan pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Kami akan selalu mengingat dan memberitakannya, serta kami setia dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus juga kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, sekarang ada roti dan air anggur di tangan kami. Disucikan, dikuduskan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus, sehingga sungguh jadi berkat bagi kami sekalian.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Mari Roh Kudus tolong kami ya Bapa, untuk kami terus setia dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sekalipun berbagai hal yang terjadi, yang kami alami, yang kami hadapi selama kami hidup di dunia ini, tetapi Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk kami terus bertumbuh, bertambah dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan, tercurah darah Tuhan.